Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbaikan tanah dengan cara pemadatan dinamik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai shallow compaction dan deep compaction atau pemadatan dangkal versus pemadatan dalam. Kita ulangi sedikit. Pemadatan dangkal itu bekerja di permukaan tanah di mana material dipadatkan per lapisan dan dipadatkan sampai density yang ditentukan atau kepadatan yang ditentukan. Sedangkan deep compaction itu terdiri dari beberapa metode, itu seperti blasting, fibrocompaction, dynamic compaction, and compaction grouting. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai dynamic compaction. Oke, kita langsung masuk ke pemadatan dinamik. Pemadatan dinamik ini dilakukan dengan cara menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Ini adalah beban pemadatan dinamik. Kemudian, biasanya beban ini memiliki berat 5-40 ton yang dijatuhkan pada ketinggian 10-40 meter. Tujuan pemadatan dinamik ini tentu saja mengurangi angka pori dan meningkatkan kepadatan tanah. Akan tetapi pemadatan dinamik ini akan menghasilkan pergerakan tanah. Oke, lalu kita masuk ke sustainability. Ini maksudnya adalah pemadatan dinamis ini cocoknya untuk tanah atau kondisi seperti apa. Yang pertama itu loose and partially saturated fields. Ini maksudnya longgar, material longgar, dan secara parsial saturated atau jenuh. Kemudian saturated free drain soil. Kemudian with plasticity index less than 8, maksudnya adalah lanau dengan indeks plastisitas itu kurang dari 8. Kemudian clay soil, ini tanah lempung dengan derajat kejenuhan rendah, di mana nilai W atau moisture content atau kadar air itu kurang dari plastic limit atau batas plastis. Dan more economics itu maksudnya akan lebih ekonomis jika luas areanya itu besar dari 5.000 meter kuadrat. Ini ada adverse situation for dynamic compaction. Mitchell and Jardine tahun 2002, beliau menyatakan ada situasi yang merugikan atau adverse situation untuk pemadatan dinamik beserta kesulitannya. Beberapa di antaranya adalah soft clays, tanah lempung lunak, di mana nilai CU-nya atau kohesi pada saat undrain itu sama dengan 30 kPa. Kesulitannya itu adalah tidak bisa meneruskan impuls beban. Kemudian high groundwater level atau muka air tinggi. Ini perlunya dilakukan dewatering terlebih dahulu. Maksud dewatering di sini adalah mengeluarkan air pori dari dalam tanah. Kemudian vibration effect atau efek getaran. Jarak dari bangunan terdekat itu minimal 30 meter. Clay surface, permukaan tanah lempung, ini tidak cocok untuk aktivitas alat berat. Clay fields, timbunan lempung, ini juga akan dapat menimbulkan keruntuhan. Flying debris, perlunya tindakan pencegahan dan keamanan publik. Dan yang terakhir adalah flat ground. Ini maksudnya adanya lensa atau ada lubang di dalam tanah. Jika kondisi ini tidak tercapai atau pemadatan dinamik ini tidak mencapai lokasi tersebut, ini akan membuat tanah menjadi kurang stabil. Dan selanjutnya ada advantages atau keuntungan dan limitation atau batasannya. Yang pertama yaitu efisiensi terhadap waktu dan biaya. Kemudian sangat efektif jika dilakukan pada tanah granular atau pasir dengan 15% butiran halusnya. Kemudian dapat mengubah material tanah yang heterogen menjadi lebih seragam, lebih padat, dan lebih kuat. Kemudian tidak efektif jika dilakukan pada tanah lempung jenuh. Dan dampak pemadatan dinamik seperti noise atau keributan, vibrasi, getaran, pergerakan lateral itu akan menyebabkan masalah pada bangunan atau struktur terdekat. Dan metode ini sangat memerlukan instrumentasi untuk memonitor vibrasi, level noise, dan pergerakan lateral.
Kemudian jika dilakukan pada tanah lempung jenuh, ini diperlukan piezometer untuk memonitor disipasi atau kehilangan tekanan air pori tanah. Dan itulah advantages dan limitation-nya. Kemudian next ada set investigation, ada pengujian di lapangan. Beberapa di antaranya adalah ukuran partikel, itu harus diuji, kemudian derajat kepadatan, kemudian attribute limit, itu mencakup LL, PL, dan SL. Kemudian ada kepadatan relatif butiran granular, kemudian level muka air tanah, kemudian angka pori, keberadaan lensa atau voided ground tadi, kemudian pengujian tanah. Ya, kita masuk ke influence factor. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemadatan dinamik? Yang pertama, jenis tanah. Yang kedua, kedalaman dan luas area. Kemudian, ukuran dan berat temper atau beban. Ketinggian jatuhan dan energi, pola dan spasi, kedalaman perbaikan, jumlah tumbukan dan lapisan, degree of improvement, besar penurunan, dampak lingkungan, keberadaan tanah lempung lunak, keberadaan tanah keras, muka air tanah, lapse times, dan uji percobaan. Oke, kita lihat di sini ukuran dan berat temper. Sebagian besar temper itu terbuat dari baja atau baja yang diisi pasir atau beton. Kemudian temper itu berbentuk lingkaran ataupun persegi dengan luas 3-4 meter kuadrat atau lebih. Kemudian temper yang berukuran 3-6 meter kuadrat itu biasa digunakan untuk tanah kohesif atau lempung. Sedangkan yang berukuran luasnya 3-4 meter kuadrat itu digunakan untuk tanah granular atau pasir. Dan berat temper itu biasanya 5-40 ton. Kemudian jenis tanah. Ini menurut Lucas tahun 1995, beliau menyatakan ada 3 jenis tanah yang cocok untuk pemadatan dinamik ini. Yang pertama yaitu perfuse soil deposit, granular soil ini untuk tanah pasir dengan perfuse maksudnya di sini adalah tanah tembus air. Jadi di sini ada nilai degree of saturation atau derajat kejenuhan. Jika nilainya tinggi itu NC yang dipakai adalah 0,5. Jika derajat kejenuhannya rendah itu NC-nya 0,5 sampai 0,6. NC di sini digunakan nantinya untuk menghitung kedalaman. Kemudian jenis tanah yang kedua, semi-perfuse. Ini maksudnya sebagian tembus air. Dengan tanah dominan, silts atau lanau, dengan nilai indeks plastisitasnya itu kurang dari 8. Jika derajat kejenuhannya tinggi, maka NC-nya 0,35 sampai 0,4. Jika derajat kejenuhannya rendah, itu 0,4 sampai 0,5. Dan kemudian tetap sebagian jenuh air dengan tanahnya itu berlempung dengan nilai indeks plastisitas itu lebih dari 8. Jika derajat kejenuhannya tinggi, maka NC-nya tidak ada. Kemudian jika rendah itu di mana nilai moisture content atau kadar air itu kecil dari plastic limit atau batas plastis. Maka nilai NC-nya 0,35 sampai 0,4. Kemudian faktor berikutnya adalah kedalaman dan luas area. Ini rumus empiris yang digunakan untuk menghitung kedalaman. DI sama dengan NC akar WT dikali HD, di mana D di sini adalah kedalaman yang dinyatakan dalam meter, kemudian W itu adalah berat temper, itu dalam ton, dan H itu adalah tinggi jatuhan temper ke permukaan tanah dalam meter. Dan NC di sini adalah konstanta yang tergantung dari jenis tanah, derajat kejenuhan, dan kecepatan tumbukan. Dan faktor berikutnya ada tinggi jatuhan dan energi. Di sini Main et al. Dan kawan-kawan tahun 1984 ini menyatakan adanya hubungan antara berat temper dengan tinggi jatuhan berdasarkan data lapangan, yaitu H sama dengan W berat temper dikali tinggi jatuhan pangkat 0,54. Nih, di sini WTHD itu adalah energi per jatuhan yang dinyatakan dalam ton meter. Dan biasanya tinggi jatuhan temper ini 10-40 meter dengan besar energi pertumbukan itu 800 sampai 8000 kN meter. Oke, faktor berikutnya adalah pola dan spasi. Di sini kita lihat ada pola sekaligus spasi di sini.
fase pertama itu terdiri dari 2 fase kalau di sini. Ini dari buku Jihan saya ambil, ada dua tahap. Nah, fase pertama. Fase yang tahap pertama itu yang lingkaran ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian baru yang segi 6. Ya, polanya seperti itu. Jadi yang untuk yang pertama ini adalah untuk deep layers, lapisan dalam. Dan yang kedua ini adalah untuk intermediate layers, untuk lapisan intermediate. Kemudian fase yang kedua ini adalah namanya ironing phase. Ini maksudnya untuk memadatkan lapisan permukaan. Dan ini dia, ini ironing phase, ini untuk permukaan. Kemudian fase kedua itu adalah untuk intermediate layers, dan fase 1 ini adalah deep layers. Kemudian menurut Lucas tahun 1995 itu kedalaman maksimum perbaikan atau DI itu adalah D/3 sampai D/2. Dan besar spasi S1 atau S2 di sini adalah 1,5 diameter sampai 2,5 diameter. Itulah ketentuan spasinya. Nah, ini sama sebenarnya, tapi ini lebih jelas. Di sini adalah yang fase pertama, ini bisa kita lihat di sini, ini compaction of deep layers, ini pemadatan untuk lapisan dalam. Kemudian yang second phase ini untuk intermediate layers. Dan yang ketiga adalah ini untuk pemadatan di lapisan permukaan atau ironing phase. Kemudian kedalaman lubang atau crater di sini. Roland Saint Kim tahun 2010 itu menyatakan rumus empiris untuk menghitung kedalaman dengan derajat kejenuhan rendah setelah dilakukan pemadatan dinamik. Untuk perkiraan kita bisa gunakan rumus ini. 0,028 dikali ND pangkat 0,55 akar dari WTHD. Untuk perhitungan yang lebih akurat bisa kita lihat di sini rumusnya, di mana itu H itu tinggi jatuhan, W berat temper, ND itu adalah jumlah tumbukan, dan S itu adalah spasi, dan D itu diameter temper, P adalah tekanan yang dinyatakan dalam ton per meter kuadrat. Jadi bisa untuk perkiraan kita pakai rumus pendek, dan untuk perhitungan akurat itu kita pakai rumus yang panjang ini. Dan yang perlu diingat adalah jika kedalaman lubang itu terlalu dalam, maka harus dibagi menjadi 2 fase untuk pemadatan dinamiknya. Oke, kita lihat jumlah tumbukan di sini. Ini ada applied energy. Ini pada satu titik saja. Energi pada satu titik itu dapat dinyatakan dengan ini. AE sama dengan ND dikali WT dikali HD per AE. Di mana ND sudah tahu, WT sudah tahu, HD sudah tahu, AE itu adalah pengaruh area akibat tumbukan. Jadi AE sama dengan S kuadrat untuk pola segi 4. Dan 0,867 S kuadrat itu untuk pola segi 6. Untuk total applied energinya itu bisa dinyatakan dengan ini. Nah, bisa dilihat rumusnya di sini. Ini untuk applied energy by a high energy pass, kemudian by an ironing pass. Ini rumusnya juga sudah ada. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal nanti. Kemudian menurut Lucas tahun 1995, beliau menyatakan nilai applied energy totalnya dalam kilojoule per meter kubik dan persen standar Proctor energinya. Untuk pervious coarse grain soil, untuk tanah berbutir kasar yang tembus air, itu UAE-nya 200 sampai 250 kJ per meter kubik. Dan persen standar Proctor energinya itu 33 sampai 41. Untuk tanah butir halus sebagian tembus air, itu nilai UAE-nya 250 sampai 350 dan 41 sampai 60%. Untuk landfill itu 600 sampai 1100 kJ per meter kubik dan 100 sampai 180% standar Proctor energinya. Kemudian untuk degree improvement, nilai degree improvement ini berdasarkan jenis tanah, persen butiran halus, muka air tanah, applied energy, drop layout, dan
waktu. Di sini kita bisa lihat ada tabel, ada grafik. Ini pledge energinya. Ini yang 1 titik ya, kemudian ini nilai SPT-nya. Dan ini untuk jenis tanahnya. Misalnya yang bulat ini adalah tanah sand dan granular fills. Ada tanah pasir, pledge energinya di sini ada, misal di sini ada 4 megajoule per meter kuadrat. Nilai SPT-nya adalah 30-an, seperti itu. Kemudian ini berdasarkan nilai CPT atau Count Penetration Test atau sondir dari beberapa jenis tanah. Dan kemudian ada Induced Settlement. Mosley and Kearse tahun 2004 itu memperkirakan penurunan yang dinyatakan dalam persen untuk perbaikan ini, kedalaman perbaikan. Jika jenis tanahnya natural clays atau lempung natural, itu persen kedalamannya itu atau settlementnya itu 1-3%. Kemudian clay fills atau timbunan lempung itu 3-5. Natural sand atau pasir natural itu 3-10. Granular fills atau timbunan pasir itu 5-15. Uncontrolled fills itu 5-20. Kemudian dampak lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat ada scale energy factor versus particle velocity. Ini bisa kita lihat ini sumbernya di FHWA tahun 1986. Main dan kawan-kawan tahun 1948 itu menyatakan persamaan untuk menghitung batas dari peak particle velocity atau PPV pada energi single drop. Jadi PVV itu di sini adalah 70 dikali akar dari WT kali HD per XDP pangkat 1,4. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nanti kita lebih jelasnya di studi kasus nanti kayaknya ini. Untuk lapisan tanah, di sini keberadaan tanah lunak. Jika tanah lunak itu berada di permukaan, itu tidak akan memungkinkan untuk dilakukan pemadatan dinamik. Jika kondisi demikian, maka itu harus dilakukan penggalian terlebih dahulu atau stabilisasi tanah. Itu biasanya pada kedalaman 0,3-1,2 meter. Material yang bisa digunakan untuk stabilisasi adalah material butiran kasar, seperti gravel atau kerikil, crushed stone, batu pecah, atau building rubble, pecahan bangunan. Kemudian keberadaan tanah keras. Jika keberadaan tanah keras ini berada di permukaan 1-2 meter, maka itu akan sulit untuk mentransmisikan energi sehingga kedalaman dan degree of improvement-nya itu akan berkurang. Dan jika kondisi demikian, maka tanah keras tersebut harus digali atau di-remove. Nah, kita lihat contoh kasusnya seperti ini. Oke, di sini kita lihat contoh kasusnya. Ini tanah setebal 8,2 meter, ini tanahnya itu lanau, lempung, dan bahan konstruksi. Ini akan diberi timbunan di atasnya setebal 5 meter. Kemudian nilai SPT rata-rata sebelum dilakukan perbaikan itu 10. Perbaikan dilakukan dengan metode pemadatan dinamik untuk mengantisipasi penurunan yang terlalu besar dan penurunan diferensial. Kontraktor memiliki temper seberat 18,2 ton dengan diameter 1,5 meter dan tinggi 1,5 meter. Hitunglah penurunan yang diakibatkan pemadatan dinamik ini. Oke, kita lihat ini. Solusi. Yang pertama yaitu hitung energi dulu. Hitung energi pertumbukan dulu. Kita lihat ini ketebalan tanah yang akan diperbaiki berarti 8,2 meter. Berarti DI sama dengan NC/WTHD, akar WTHD. Kita lihat jenis tanah untuk mengetahui nilai NC, itu adalah tadi tanahnya lanau, lempung, dan bahan konstruksi lainnya. Di sini kita lihat yang paling cocok itu adalah ini dia. Semi-pervious soil deposit, primary silt wilt PI kurang dari 8. Jadi dominan lanau ya. Dominan lanau, maka nilai NC-nya itu berkisar 0,35 sampai 0,4. Dengan kita ambil nilai yang minimum 0,35, WTHD-nya sama dengan 550 ton meter. Kemudian yang kedua, hitung tinggi jatuhannya dulu. Berapa tinggi jatuhan tempernya?
Di sini HD sama dengan WTHD pangkat 0,54. Tinggal kita kalikan, dapat tinggi jatuhannya adalah 30,2 meter. Kemudian hitung applied energy totalnya. Di sini kita lihat yang paling cocok dengan jenis tanahnya adalah ini dia, landfill ya, 600 sampai 1100 kJ per meter kubik. Jadi UAE sama dengan AE total per DI. Kita ambil itu nilai AE totalnya adalah nilai rata-rata, nilai tengahnya saja. Jadi 850 kJ per meter kubik kali 8,2 meter. Sehingga didapatkan 6.970 kJ per meter kuadrat atau 6,97 megajoule per meter kuadrat. Kemudian hitung applied energy by ironing paste-nya. Di sini biasanya kalau dengan menggunakan ironing paste itu fase terakhir itu kedalaman yang dihasilkan 1 sampai 1,5 meter. Jadi rumusnya adalah untuk ironing paste AEIP ini sama dengan UAE dikali DCD. Ini dia. Kemudian untuk timbunan itu adalah tanahnya adalah ini dia untuk timbunan semi impervious fine grained soil karena tanahnya itu berbutir halus ya, lanau lempung ya. Berarti yang kita ambil adalah jenis tanah ini. Maka UAE-nya kita ambil nilai tengah itu 300 kJ per meter kubik dikali 1,5 meter. Jadi sama dengan 450 kJ per meter kuadrat atau 0,45 megajoule per meter kuadrat. Dan kemudian hitung applied energy for high energy compaction timbunan. Untuk high energy compaction-nya itu AE total dikurang AE ironing paste tadi. Berarti 6,97 dikurang 0,45. Didapatkan 6,52 megajoule per meter kuadrat. Untuk menghilangkan tekanan air pori selama energi yang diterapkan, maka diperlukan pelaksanaan 2 fase. Maka dibagi saja 2, itu sama dengan 3,26 megajoule per meter kuadrat. Untuk selanjutnya, hitung dulu jumlah tumbukan. Ini rumusnya adalah, jumlah tumbukan itu lambangnya ND ya. Jadi sebelum itu hitung dulu spasi untuk hitung AE. Jadi spasi itu 1,5 sampai 2,5 dikali diameter temper. Faktor yang digunakan di lapangan itu misalnya 2. Maka spasi sama dengan 1,5 dikali 2 itu sama dengan 3 meter. Berarti spasinya adalah 3 meter. Jadi untuk ND tinggal dibalikkan rumusnya. Maka AE itu adalah S kuadrat itu untuk pola segi 4. Ya, kita anggap ini polanya segi 4, maka nilai AE sama dengan S kuadrat atau 3 kuadrat. Maka ND sama dengan 5,3 tumbukan. Maka dibulatkan menjadi 6 untuk tumbukan di satu titik. Di sini kita lihat hitung kedalaman total tumbukan. Ini adalah rumusnya 0,028 ND pangkat 0,55 akar WTHD. ND-nya sudah diketahui, WTHD-nya juga sudah diketahui. Tinggal inputkan nilainya. Ini jumlah tumbukannya 6 kali dan WTHD-nya 550 ton meter. Maka didapatkan 1,75 meter. Kemudian ratio of improvement-nya berdasarkan perhitungan kedalaman lubang, itu kan diameter lubang sama dengan diameter temper 1,5 meter. Ini asumsinya sama ya. Dan no have, tidak mengembang. Maka ratio of improvement itu dihitung dengan perbandingan luas area di setiap titik terhadap pengaruh area tumbukan atau spasi tadi. Maka sama dengan 3,14 dikali 1,5 per 2 dikuadratkan per spasi kuadrat. Dapatnya adalah 0,2. Maka penurunan yang diakibatkan pemadatan dinamik 2 fase ini adalah
2 fase dikali 0,2 dikali 1,75 dan didapatkan 0,7 meter. Jadi inilah penurunan yang diakibatkan setelah dilakukan pemadatan dinamik. Oke, itu saja pembahasan untuk pemadatan dinamik ini. Ini referensi yang saya gunakan. Soil Improvement and Ground Modification Method, ini karya Peter G. Nicholson, sama seperti sebelumnya. Kemudian ada Principle and Practice of Ground Improvement, karya Jihan. Dua buku ini lebih dominan di pembahasan kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang salah itu adalah dari saya dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bella, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.